Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara podcast Bincang Sehat Budi Kemuliaan bersama saya Bida Rizky Nugrahadi. Yang sudah pasti ya, kita pada hari ini sudah punya narasumber yang kece dan keren. Mari kita sambut Dr. Novita Ayu, spesialis saraf. Halo dokter, apa kabar dokter? Halo, baik. Sehat. Baik, sehat ya. Sehat dokter, alhamdulillah. Pastinya kalau kita ada di sini tuh udah pasti sehat ya dok ya. Insya Allah. Bagaimana dok dengan pandemi akhir-akhir ini dok? Ya, alhamdulillah ya kita masih diberikan kesehatan. Seandainya pun kita sakit juga masih dalam kondisi yang bisa melakukan aktivitas. Ya. Jadi tidak berat ya. Dokter sebagai dokter neurologi, pasien-pasien apa sih dok yang paling sering ditemui dok? Kalau untuk dirawat jalan, di unit gawat darurat, atau bahkan dirawat inap dok? Kalau untuk dirawat jalan sendiri memang paling banyak itu adalah pasien-pasien nyeri ya. Jadi kalau pasien saraf itu untuk di setting rawat jalan paling banyak keluhannya adalah nyeri. Nyeri gitu. Untuk pasien stroke juga ada, tapi biasanya bukan setting akut. Jadi bukan keluhan yang akut ya, bukan keluhan yang mendadak gitu. Jadi biasanya pasien-pasien yang kontrol. Namun kalau untuk pasien IGD sendiri ya, pasien gawat darurat itu rata-rata masuknya justru stroke. Oke ya. Bicara tentang stroke nih dok. Jadi saya mau tanya boleh ya dok ya? Boleh. Stroke itu sebenarnya apa sih dok? Jadi stroke itu sesungguhnya merupakan gangguan sekumpulan gejala dan tanda ya yang terjadi secara tiba-tiba akibat dari terganggunya aliran darah ke otak ya. Nah, terganggunya aliran darah ke otak itu punya dua penyebab besar ya, secara garis besar ya. Yang pertama karena sumbatan di pembuluh darahnya. Kemudian yang kedua bisa karena perdarahan. Gitu ya, dimana ketika dia ada perdarahan atau tadi sumbatan di aliran di pembuluh darah otak, maka aliran darah ke otak itu akan terganggu. Nah, ketika aliran darah ke otak itu terganggu, bagian dari otak yang mengalami gangguan aliran darah itu akan mengalami kerusakan ya. Pertamanya dia pucat dulu ya, pucat artinya dia fungsinya terganggu. Nah, kalau dibiarkan terlalu lama, maka dia akan mengalami kematian. Gitu. Kematian itu bisa lokal di situ juga, kemudian tapi bisa juga dia meluas. Nah, itulah yang kita harus benar-benar mengenali tanda dan gejala stroke sehingga dapat ditangani dengan cepat. Nah, jadi kita untuk mencegah kematian yang lebih banyak itu. Betul. Yang barusan dokter katakan, mengenali tanda dan gejala stroke. Apa sih dok tanda dan gejala stroke yang paling sering timbul untuk kita sebagai orang awam ketahui dok? Jadi sebenarnya banyak ya, stroke itu kan terganggunya aliran darah itu tergantung ke bagian otak yang mana dulu ya. Di mana bagian otak itu yang terkena, itulah yang menimbulkan gejala tertentu gitu ya. Nah, yang paling mudah ya, jadi ada singkatan yang paling mudah biar gampang juga dihafal oleh masyarakat awam, yaitu adalah segera ke RS. Wah, segera ke RS. Apa tuh artinya segera ke RS? Segera itu singkatan ya, segera ke RS itu. Se-nya itu adalah senyum. Jadi kita nilai senyum ya. Jadi ingat ya, jadi gejala segera ke RS itu semuanya harus terjadi secara tiba-tiba. Kalau terjadinya perlahan-lahan, kemungkinan besar bukan stroke. Karena kan kalau penyakit pembuluh darah itu terjadi tiba-tiba ya. Jadi segera ke RS yang pertama senyum. Senyumnya tidak simetris. Jadi kalau kita misalnya lagi ngobrol nih atau lagi gimana, tiba-tiba lagi nonton TV, tiba-tiba mulutnya mencong gitu ya. Nah, hati-hati, itu merupakan suatu gejala stroke. Yang kedua, jadi senyumnya nggak simetris ya. Senyumnya yang satu sudutnya naik, yang satunya tetap ketinggalan. Nah gitu ya. Terus kemudian yang kedua gerak. Nah ya, gerak tidak simetris, sama gerak tidak simetris antara sisi kanan dan sisi kiri itu tidak simetris. Jadi ada salah satu sisi yang lebih lemah. Jadi sisi itu maksudnya gini, tangan kanan dan kaki kanan. Itu satu sisi ya. Tangan kanan kaki kanan lebih lemah dibandingkan tangan kiri kaki kiri. Oke, berarti misalnya yang kanan kita nggak bisa ngangkat, bahkan kaki pun juga enggak, tapi yang kiri kita masih tetap aktif. Nah ya itu hati-hati itu maksud pada stroke ya. Nah itu udah udah ya. Sekarang ra itu gitu ya. Jadi ra itu adalah bicara. Jadi ra ya. Bicaranya bisa pelok. Jadi kalau lagi ngomong biasa tiba-tiba dia ngomongnya cadel jelas. Itu yang lebih sering ya kayak gitu, cadel ya. Terus kemudian bisa juga pasiennya afasia. Afasia tuh nggak bisa bicara sama sekali. Gitu. Jadi bisa aja dia ngerti pembicaraan tapi dia ngomong nggak bisa. Susah gitu ya dok. Atau bisa juga dia ngomongnya bisa tapi dia nggak nyambung, nggak ngerti pembicaraan.
gitu, atau kita kenal sebagai ada afasia sensorik, motorik, macam-macam. Iya. Nah, tapi intinya bicaranya itu bisa dia pelok, bisa juga dia nggak ngerti, atau bisa juga dia nggak bisa bicara. Gitu ya. Kemudian segera udah ya ke RS gitu. Nah, ke-nya itu kebas. Sama, kebasnya juga nggak simetris juga. Jadi sama sisi kanan tubuh atau sisi kiri tubuh lebih kebas dibandingkan yang lain. Ya, sebenarnya selain kebas juga ada juga sih rasa nyeri yang berlebihan ada, cuman biasanya yang pertama-tama tuh kena kebas gitu ya. Kebas itu sesisi ya, tidak simetris. Kemudian RS. R-nya itu adalah rabun. Nah, rabun atau buta ya, jadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba lagi baca kenapa ya? Pandangannya kabur gitu ya. Hati-hati itu bisa terkena pembuluh darah yang mengaliri area mata ya. Atau bisa juga otak bagian belakang ya, ada namanya lobus orbital, itu juga bisa menyebabkan ya. Kemudian tadi apa sih? RD S. Nah, ya, sekarang S itu adalah sakit kepala. Jadi kalau sakit kepala itu bukan sakit kepala biasa ya. Jadi sakit kepala biasanya pasiennya ngeluhnya adalah sakit kepala yang tidak pernah dia alami seumur hidupnya. Jadi sakit kepalanya hebat tuh ya. Kalau di textbook tuh biasanya the worst headache of my life. Jadi sakit kepala yang terhebat selama hidupnya. Ya, itu merupakan salah satu refleks, jadi gejala yang harus benar-benar diperhatikan karena itu salah satu gejala dari pecahnya pembuluh darah di otak. Gitu ya. Jadi itu ya sahabat Budi Kemuliaan, jangan lupa dengan singkatan segera ke RS, itu sangat penting ya dok ya untuk pasien-pasien kita mendeteksi gejala stroke awal. Kemudian dokter, kalau misalnya stroke itu ya dok, apakah selalu terjadi pada orang yang sudah lanjut usia atau seperti saya atau dokter yang masih usia muda ini bisa kena juga dok? Nah baik, itu ya, jadi kaitannya sama lagi-lagi faktor resiko kita bilang ya. Jadi stroke itu sebenarnya penyakit yang multifaktorial. Faktor resikonya banyak ya. Faktor resiko dibagi menjadi dua, faktor resiko yang tidak bisa diubah dan faktor resiko yang bisa diubah atau bisa dimodifikasi. Faktor resiko yang tidak bisa diubah itu ibarat kata nasib ya. Nasib. Nah, jadi ada tiga yang terpenting, yaitu usia, jenis kelamin, dan keturunan. Ya, kalau usia ya tadi itu kebanyakan memang lansia. Nah, ya, jadi semakin tua semakin tinggi resiko untuk terjadinya stroke ya, karena memang semakin tua kondisi pembuluh darah sudah tidak terlalu bagus. Kemudian jenis kelamin, kalau jenis kelamin memang lebih besar laki-laki, namun hati-hati pada usia menopause perempuan sama beresikonya dengan laki-laki. Kalau untuk laki-laki itu kenapa dok dia paling lebih sering? Ya karena sebenarnya sama ya, cuman karena wanita itu saat masa aktif reproduksi itu dia ada hormon yang melindungi pembuluh darah ya. Jadi ya, hormon reproduksi wanita itu melindungi kondisi pembuluh darah. Jadi begitu menopause mungkin baru perempuan. Iya, resikonya akan sama dengan laki-laki ya. Kemudian keturunan itu kalau misalnya kedua orang tua kita itu ada penyakit stroke gitu ya, maka hati-hati, kita juga beresiko untuk terkena stroke ya. Oleh karena itu orang yang seperti itu biasanya harus lebih aware lagi sama dirinya ya dok ya. Tentang harus deteksi dini faktor-faktor resiko lainnya, misalnya kontrol tekanan dan lain-lain. Sering medical check up mungkin ya dok. Betul, rutin lah ya. Gitu. Jadi itu tadi 3 hal yang faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi ya, ibarat kata nasib ya. Jadi udah padanya, nggak bisa dirubah. Nah, yang paling penting itu sebenarnya adalah faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Apa itu dok salah satu? Banyak, ada penyakit ya, ada penyakit dan ada gaya hidup ya, ada penyakit dan penyakit dan gaya hidup inilah yang menyebabkan orang-orang muda seperti kita juga bisa terkena. Gitu. Ya, ingat ya, sekarang kan anak muda zaman sekarang ya, zaman lifestyle-nya udah gitu ya, keren gitu. Kalau relax semua serba dipermudah. Kalau dulu kan kita kemana-mana jalan, kalau sekarang ya ada Gojek ya, ada ini ya, ada apa namanya, ada ojek online, punya motor listrik banyak gitu kan. Jadi memang lebih ini ya, sedentary. Nah, kita sebutin satu-satu ya. Yang pertama penyakit hipertensi. Ya, itu faktor resiko ya. Untuk stroke ya, hipertensi dan diabetes mellitus ya. Dia ini adalah 2 penyakit yang merusak kondisi pembuluh darah. Jadi kalau ingat, kalau misalnya kerusakan pembuluh darah itu terjadinya di otak, maka dia akan terjadi serangan stroke ya. Jadi kalau hipertensi pembuluh darah ya satu-satunya jalan, karena dia kadang-kadang di awal-awal ini nggak ada gejalanya ya, memang kita lebih banyak untuk harus screening. Medical check up, betul ya. Pokoknya entah boleh diperiksa tensinya atau diperiksa kadar gulanya dari lab ya.
Itu. Jadi seandainya pun sudah terkena dua penyakit ini, maka harus ditangani dengan benar gitu, ditangani ke dokter, kemudian meminum obat sesuai dengan anjuran dokter ya. Kemudian yang ketiga adalah kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi juga dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah sehingga nanti bisa terkantuk. Yang keempat adalah merokok. Wah, merokok itu ya selain menyebabkan kanker dan juga paru-paru, dia juga merusak pembuluh darah, makanya bisa menyebabkan jantung dan tentunya juga stroke. Ya. Kemudian yang kelima adalah konsumsi alkohol. Berdasarkan penelitian, pasien-pasien dengan konsumsi alkohol tinggi juga beresiko tinggi untuk terkena stroke. Kemudian yang keenam adalah irama jantung yang tidak normal. Nah itu juga lagi-lagi kadang-kadang tidak ada gejalanya. Nah kita tahunya dari medical check up. Jadi itu adalah salah satu dari banyak faktor resiko dari stroke ya dok ya. Kalau misalnya nih dok, apa sih kalau yang harus kita lakukan kalau kita ada menemukan salah satu dari gejala stroke yang dari dokter di atas yang segera ke rumah sakit gitu, segera ke RS ya. Nah makanya dibikin singkatan itu agar mudah dihafal oleh orang awam ya. Segera ke RS selain merupakan kependekan dari gejala-gejala dan tanda stroke, tapi juga merupakan suatu perintah. Oke. Jadi kalau nemuinnya si segera ke RS itu, ya udah segera ke RS gitu ya dok ya. Ya udah segera ke RS gitu. Tapi ingat ya, tadi kita kan sudah sebutkan bahwa penyebab stroke itu bisa sumbatan, bisa juga pecah darah. Di mana kedua penyebab ini penanganannya itu berbeda. Oh berbeda gitu. Ya. Jadi makanya kita harus kenali dulu sebenarnya stroke ini pendarahan atau sumbatan. Oh, karena kita nggak bisa ngebedain itu dari klinis ya. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya ini makanya kita perintahkan segera ke RS dan bawalah ke rumah sakit yang ada fasilitas CT scan. Oh, jadi CT scan itu mampu untuk mendiagnosa apakah dia membedakan. Membedakan Penyebabnya apakah sumbatan atau pendarahan. Iya, betul. Gitu. Karena kenapa sih kita mesti bedain? Ya karena memang berbeda tata laksananya ya. Kalau misalnya sumbatan kita memberikan obat-obatan yang sifatnya antitrombotik atau menghilangkan sumbatan itu ya, tapi itu kan nggak boleh dipakai kalau pada yang pendarahan. Karena kalau yang pakai pendarahan malah tambah banget. Oke ya betul ya. Terus kemudian dari segi penanganan tekanan darahnya juga berbeda gitu ya. Jadi memang harus kita bawa ke rumah sakit yang ada fasilitas untuk CT scan atau MRI. Pokoknya untuk imaging kepala. Ya. Yang penting kita harus bisa nanti ke rumah sakit yang ada fasilitas CT scan untuk melihat nih nanti apakah pendarahan atau penyumbatan pembuluh darahnya Tapi alasannya tentunya sesuai dengan hasil CT scan tersebut. Dan memang kalau bisa dibawa ke rumah sakit yang memang ada dokter neurologinya ya, dokter sarafnya. Iya. Kalau misalnya dok, pasca kan banyak ya dok pasien-pasien yang terkena stroke itu pasti dia akan lumpuh sebelah gitu ya, entah yang kanan atau yang kiri. Itu apakah perlu tindakan selanjutnya seperti ke rehab medik atau ke fisioterapi? Karena tetangga saya tuh dok ada kebetulan yang stroke, dia selalu mengikuti terapi itu gitu. Oke, jadi tata laksana stroke itu kalau yang jadi ada fasenya ya, ada fase akut yang tadi ya, maksudnya kita harus benar-benar menyelamatkan sel-sel yang kemungkinan masih hidup gitu ya dengan segera ditata laksana ya. Kalau pada rumah sakit yang lebih besar lagi mungkin ada fasilitas untuk trombolisis, tapi itu pun ada syarat-syarat yang ketat ya, yang kurang dari 4,5 jam baru bisa diberi dan ada syarat-syarat lainnya yang ketat gitu ya. Tapi minimal begitu kita menemukan orang dengan gejala tanda segera PRS itu, kita langsung bawa PRS yang ada fasilitas CT scan-nya yang pertama. Yang kedua tentunya dirawat ya untuk observasi, karena pasien-pasien dengan stroke akut itu ada risiko untuk terjadinya stroke berulang. Itu makanya kita berikan namanya prevensi stroke sekunder. Jadi kita cegah agar stroke itu tidak berulang. Gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah ketika pasien itu pasca stroke ya, tentunya selain meminum obat secara rutin dari dokter, yang pertama ya untuk prevensi stroke sekunder itu, yang kedua juga harus ditangani faktor risikonya. Dia punya penyakit apa? Darah tinggi kah, diabetes kah, kemudian ada gangguan irama jantung kan gitu ya. Kemudian juga jangan lupa perubahan gaya hidup ya, seperti misalnya dietnya gimana, terus kemudian merokoknya, minum alkoholnya gitu ya. Terus kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah selama 6 bulan pertama pasca stroke
ekstremitas atau anggota gerak yang terkena yang mengalami kelumpuhan itu masih bisa kita latih secara optimal ya dengan fisioterapi. Dengan rehabilitasi medik gitu ya. Jadi memang kita harus ada program tuh untuk itu ya agar dapat agar dapat diusahakan untuk pasien bisa mandiri kembali. Gitu ya. Kalau misalnya untuk kita mencegah stroke, ada nggak sih dok apa yang harus kita lakukan gitu? Paling enggak, karena kan kita tahu nih misalnya nih orang tua saya ada yang tadi dokter bilang pernah stroke gitu, pasti kan otomatis yang tadi dokter bilang bahwa itu akan bisa jadi ke diri kita sendiri. Nah itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan gitu dok untuk mencegah stroke tersebut? Ya sebenarnya kalau stroke itu adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi ya. Jadi bisa terjadi pada siapa saja, mau tua, mau muda gitu ya, karena kita nggak pernah tahu ya. Tapi kan ada faktor resiko yang harus dipikirkan ya. Tentunya dengan mengelola faktor resiko tersebut diharapkan dapat mencegah stroke gitu ya. Nah gimana kalau kita mau mengelola faktor resiko kalau kita nggak tahu kita sakit itu apa enggak, ya kan? Tadi kan saya udah bilang hipertensi, diabetes gitu ya, kolesterol. Nah rata-rata nih kalau pasien diabetes mungkin kalau yang sudah beresik, sudah ada gejalanya ya 3P ya, polifagi, polidipsi, poliuri, orangnya aus mulu, makan mulu gitu ya, pipis terus gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak hipertensi atau kolesterol itu rata-rata justru tidak ada keluhan gitu ya, selain kita memeriksakan diri ke dokter atau periksa laboratorium. Bahkan gula pun juga kalau awal-awal biasanya nggak ada gejala. Gitu. Dari hasil cek laboratorium paling ya dok ya? Iya betul. Jadi itulah pentingnya ya kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Oh iya dok, ada lagi nih dok, kalau orang-orang tuh suka bilang ada stroke ringan, stroke berat, stroke berat. Emang itu sebenarnya ada atau stroke aja gitu, nggak ada ringan, nggak ada berat? Ya sebenarnya stroke ringan, sedang, berat itu memang ada ya, tapi itu penilaiannya dari dokter yang merawat ya. Kita ada skor namanya NIHSS. Jadi nanti kalau pada pasien stroke yang dibawa ke rumah sakit itu nanti kita nilai kekuatan ototnya berapa nilainya ya, kemudian dia ada kelumpuhan saraf apa ya, kemudian dia bisa bicara apa enggak, itu ada nilainya namanya skor NIHSS. Nah dari situlah kita menilai ada stroke ringan ya kalau NIHSS kurang dari 5, kemudian sedang, kemudian ada juga berat. Tapi sebenarnya sih kalau untuk orang masyarakat awam cukup kita mengenali stroke itu aja. Stroke nggak usah bilang ini stroke ringan nih jadi besok-besok enggak. Karena stroke yang ringan itu kalau didiemin aja, kalau nggak diobatin atau kalau tidak ditata laksana secara cepat ya, tidak diketahui penyebabnya apa secara cepat, ada kemungkinan dia akan bertambah sel-sel yang mengalami kematian itu. Yang tadi sudah saya bilang bisa cacat permanen atau malah juga bisa menyebabkan kematian kalau sel-sel yang kematian itu makin banyak, atau bahkan malah jangan-jangan dia malah pendarahan. Tadinya pendarahannya kecil, kan didiemin aja dia tensinya nggak terlaksana jadi semakin besar. Makanya kita harus segera ke rumah sakit karena kita nggak tahu penyebabnya itu apa. Intinya kalau kita orang awam harus kenali stroke dengan tadi singkatan segera ke RS. Betul, jadi nggak usah dipikirin yang ringan berat itu nggak usah. Oke. Gitu ya. Kalau misalnya stroke itu kan kita konsumsi obat pasti selamanya ya dok ya? Iya, ada kemungkinan seperti itu ya. Dan mengkonsumsi obat stroke itu kita selamanya. Apakah bisa mengganggu cara kerja ginjal kita atau memang ya harus minum obat stroke itu selamanya gitu? Jadi memang gini ya, kalau untuk penyakit-penyakit faktor resiko stroke ya seperti tadi ada hipertensi, ada diabetes, kemudian ada kolesterol tinggi gitu ya. Itu kan faktor penyakit-penyakit yang sifatnya kronik degeneratif. Jadi penyakit kronik ya memang ya. Jadi memang otomatis harus minum obat seumur hidup. Nah ya. Nah, yang banyak terjadi adalah pada pasien-pasien yang kena penyakit ini, kadang-kadang mereka bilang, gue nggak mau tergantung sama obat. Nah, itu dia tuh ya, aku nggak mau tergantung sama obat, ntar ginjalku rusak gitu ya. Nah, itu ya nggak boleh. Ya, kenapa? Karena begitu dia nggak pakai obat itu, nggak pakai obat pengendali baik tekanan darah maupun gula darah, yang ada kondisi pembuluh darah dia malah semakin rusak, ya. Dan kalau misalnya pembuluh darah itu terjadi di otak, maka akan terjadi serangan stroke. Gitu. Selain itu juga pembuluh darah kan bukan di mana-mana ya, bukan cuma di otak aja, di jantung ada, di ginjal juga ada. Malah dia nggak minum obat, malah ginjalnya bisa rusak.
Jadi kalau kita stroke ya memang harus minum obat selamanya ya dok ya. Iya, kalau misalnya sudah terkena stroke dan minum obat namanya prevensi stroke sekunder, obat pencegah itu juga diminum selamanya. Walaupun ya stroke-nya atau tensinya atau gula darahnya bisa dikatakan ya stabil gitu. Iya. Kita harus tetap gitu ya dok. Iya, karena kan stabilnya stabil dengan obat. Oke. Nah, begitu obatnya dilepas, jadi nggak stabil lagi. Stroke itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok, atau ya udah kita lumpuh aja gitu, atau bisa sembuh sebenarnya gitu? Jadi mitosnya memang gitu ya. Kalau udah stroke ya udah nggak bisa diapain, ya udah cacat aja gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau stroke itu ditangani secara cepat ya, segera dibawa ke rumah sakit, diketahui penyebabnya apa, diberikan obat, kemudian memulai fisioterapi lebih dini gitu ya, dan secara konsisten, secara terprogram ya, dipantau oleh dokter, itu dalam 6 bulan pertama itu masih bisa kemungkinan dia kembali. Sebenarnya sih memang tergantung berapa luas sel otak yang mengalami kematian ya, gitu. Tapi sekali lagi otak itu ada namanya neuroplastisitas, jadi dia bisa mengalami perbaikan gitu ya. Jadi tapi ya itu harus fisioterapi rutin. Ya, minimal 3 jam per hari. Jadi bukan jadi di rumah juga walaupun dia nggak latihan latihan gitu ya. Jadi memang harus seperti itu, harus rutin itu gitu ya. Dan banyak kok kasus-kasus yang tadinya stroke gitu ya, lemah sebelah, nggak bisa ngomong, terus bisa ngomong lagi, terus asal dia penanganan gitu. Karena mungkin dia penanganannya lebih cepat, fisioterapinya juga lebih dini, ya dok. Jadi mungkin sedikit lebih banyak perbaikan untuk selnya dok ya. Biasanya memang kalau yang nggak sembuh-sembuh itu ya karena sudah terlanjur ya, misalnya dia nggak segera dibawa ke rumah sakit ya. Jadi dia sudah kaku gitu ya, jadi dia ada lumpuh terus kemudian dia sudah kaku. Kalau udah kaku gitu udah sulit untuk melakukan fisioterapi, karena kan ketika ditarik sakit. Jadi kalau kayak gitu nanti ada penanganan, tapi jangan menyerah, ada penanganan lebih lanjut tentang itu. Ya, jadi makanya sebaiknya kontrol dulu aja lah. Siap. Nah, untuk para sahabat budi kemuliaan, sudah banyak kita dapat informasi dari Dr. Novita, terutama penanganan awal, apa yang harus kita ketahui, yang harus kita lihat pada pasien dengan gejala stroke, kemudian dari faktor resikonya ya dokter ya. Baik, terima kasih Dr. Novita pada kehadirannya di hari ini, sangat bermanfaat sekali ilmunya. Semoga kita semua ya sahabat budi kemuliaan bisa mendeteksi dini secara awal bagaimana stroke itu yang tadi sudah dokter jelaskan, dan kita segera membawa ke rumah sakit, dan semoga teman-teman medis bisa menangani pasien-pasien stroke dengan secara cepat dan sigap. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Novita, salam sehat untuk dokter. Baik, untuk teman-teman sahabat budi kemuliaan, jika ingin berkonsultasi dengan Dr. Novita, dokter spesialis saraf kami, boleh datang di jam praktek beliau yang tertera di bawah ini. Nanti silahkan datang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kami hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa sahabat budi kemuliaan.